Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video ini. Salam serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Afifah, NIM H022010, Nuraisyah dengan NIM H02200510, Fitra Aulia Ramadhani dengan NIM H022031, Perulizia dengan NIM H022031, dan Citra dengan NIM H022023. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pembimbing Bu Fauziah Hakim SPD MPD yang mengemban mata kuliah struktur aljabar. Dan di sini kami kelompok 3 membahas materi koset. Baik, kita akan masuk ke pembahasan dari koset. Misalnya, G suatu grup dan H subgrup dari G. Jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. H besar A kecil adalah himpunan yang anggotanya kita mengoperasikan A dari sebelah kanan dengan setiap anggota dari subgrup H. Nah, inilah yang dinamakan sebagai koset kanan dari H yang memuat A. Kemudian, A kecil H besar adalah himpunan yang anggotanya kita mengoperasikan A dari sebelah kiri dengan setiap anggota dari subgrup H. Dan ini adalah dinamakan koset kiri dari H yang memuat A. Jadi bisa kita bedakan antara koset kanan dan koset kiri, di mana untuk koset kanan itu posisi A berada di sebelah kanan dari H. Sedangkan posisi A untuk koset kiri berada di sebelah kiri dari H. Maka dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa jika G dengan operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis H operasi bintang A kecil, dan koset kiri H ditulis A operasi bintang H. Dan timbul pertanyaan, apakah setiap grup H dari suatu grup G selalu mempunyai koset kiri atau koset kanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ambil E elemen G dengan E unsur identitas di G. Maka, H dioperasikan dengan E adalah himpunan yang anggotanya H dioperasikan dengan E dengan H elemen dari H besar. Itu sama dengan H, di mana H kecil elemen dari H besar, sama dengan H besar. Nah, begitupun dengan E yang dioperasikan dengan H besar adalah himpunan yang anggotanya E dioperasikan dengan H kecil dengan H elemen dari H besar. Itu sama dengan H kecil dengan H elemen dari H besar, sama dengan H. Ini berarti bahwa H merupakan koset kiri dan koset kanan dari dirinya sendiri di G yang dibangkitkan oleh E sebagai unsur identitas di G. Juga sebelumnya telah ditunjukkan bahwa jika H subgrup dari G dan E unsur identitas di G, maka E juga merupakan unsur identitas di H, karena diketahui bahwa E elemen dari H, maka EA elemen dari HA. Akibatnya A elemen dari HA dan juga AE elemen dari AH, yang berarti bahwa A juga elemen dari AH. Kemudian timbul pertanyaan kedua, apakah AH sama dengan HA? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita masuk ke contoh soal. Misalkan G dengan himpunan 1, min 1, I, dan min I didefinisikan definisi operasi perkalian pada G, maka G dengan operasi perkalian membentuk grup. Penyelesaian, ambil H sama dengan minus 1,1.
jelas bahwa H adalah himpunan bagian dari G. Dan H dengan operasi perkalian merupakan grup. Jadi H subgrup dari G. Nah, selanjutnya perhatikan koset kanan dan koset kiri dari H di bawah ini. Nah, kita lihat H kali 1 itu sama dengan minus 1,1 sama dengan H. H kali minus 1 sama dengan 1, minus 1 sama dengan H. H kali I sama dengan minus I, I. Dan H kali minus I sama dengan I, minus I. Untuk koset kiri, 1 kali H sama dengan minus 1,1 sama dengan H. Minus 1 kali H sama dengan 1, minus 1 sama dengan H. I kali H sama dengan minus I, I. Dan minus I kali H itu sama dengan I, minus I. Di atas adalah koset kanan yang sama dengan koset kiri, atau HA sama dengan AH. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Citra dengan NIM H0220023. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teorema 5.1. Jika H anggota sebaran dari H besar dan H besar merupakan subgrup dari grup G, maka H besar H kecil sama dengan H dan H kecil H besar sama dengan H. Bukti, karena H subgrup dari grup G, maka jelas H tidak sama dengan himpunan kosong. Ambil H elemen H besar sebaran, akan ditunjukkan H besar H kecil sama dengan H dan H kecil H besar sama dengan H. Untuk itu ambil sebaran X elemen H besar H kecil, maka X dapat ditulis dalam bentuk X sama dengan H aksen H untuk suatu H aksen elemen H besar. Diketahui H besar subgrup dan H kecil elemen H besar, H aksen elemen H besar. Akibatnya H aksen H elemen H besar atau X elemen H besar ini menunjukkan H besar H kecil subset H besar. Selanjutnya ambil sebarang Y elemen H. Pandang Y sama dengan YE, di mana E unsur identitas di H, sama dengan Y dikali H inverse H, di mana H elemen H besar, H inverse H sama dengan E, sama dengan Y H inverse kali H itu asosiatif. Karena Y elemen H besar, H elemen H besar, maka Y elemen H besar, H inverse elemen H besar. Akibatnya Y H inverse elemen H besar, dan Y sama dengan Y H inverse H, maka Y elemen H besar H kecil. Hal ini menunjukkan bahwa H subset H besar H kecil. Dari persamaan 1 dan 2 disimpulkan bahwa H besar H kecil sama dengan H. Dengan cara yang sama ditunjukkan H kecil H besar sama dengan H. Contoh 5.3. Perhatikan kembali contoh 5.1, yaitu Y sama dengan 1 minus 1 I minus 1 minus I dan GX membentuk grup H sama dengan minus 1,1 merupakan subgrup G. Setelah 1 minus I dan GX membentuk grup H sama dengan minus 1,1 merupakan subgrup G. Selanjutnya ambil minus 1 elemen H, maka 1 dikali H sama dengan minus 1,1 sama dengan H. H dikali 1 sama dengan minus 1,1 sama dengan H. Minus 1 dikali H sama dengan 1 dikali minus 1 sama dengan H. H dikali minus 1 sama dengan 1, minus 1 sama dengan H. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aulia Ramadhani dengan NIM H0220311. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 5.2. Nah, dimisalkan H sebagai subgrup dari grup G dan AB anggota sebarang dari G, maka yang pertama HA sama dengan HB
jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Dan yang kedua yaitu AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Nah, selanjutnya pembuktian. Dalam pembuktian kali ini kita perhatikan bahwa yang pertama bukti dari kiri ke kanan, di mana kita memisalkan grup, misalkan H subgrup dari grup G. Ambil sebarang AB elemen G sedemikian sehingga HA sama dengan HB, karena E elemen H, di mana E di sini adalah unsur identitas, maka EA elemen HA atau A elemen HA. Dari hipotesis kita ketahui bahwa HA sama dengan HB. Akibatnya kita dapat memperoleh HA sama dengan HB, di mana A elemen HB, karena A elemen H dan HA sama dengan HB, maka AB inverse elemen HB dikali B inverse. Selanjutnya AB inverse elemen H dalam kurung B inverse, kita uraikan lagi menjadi, kita sederhanakan lagi menjadi AB inverse elemen HA. Lalu kemudian kita mendapatkan hasil AB inverse sama dengan H, karena HE sama dengan H. Nah, kita lanjut dari bukti kanan ke kiri. Di sini dimisalkan AB inverse elemen H akan ditunjukkan HA sama dengan HB. Untuk itu diperhatikan AB inverse elemen H sama dengan H AB inverse sama dengan H. Dari kita memperhatikan ini dari teorema 5.1 yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sama dengan HAB inverse sama dengan HAB inverse kali B sama dengan HB, sama dengan HAE sama dengan HB. Karena E ini merupakan identitas, sehingga kita memperoleh HA sama dengan HB. Dengan demikian kita simpulkan bahwa HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Nah, untuk pembuktian yang kedua dapat ditunjukkan dengan cara yang sama seperti pemisalan yang pertama tadi. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman untuk mencobanya sebagai latihan. Itu saja dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Saya atas nama Pairul Lizia dengan NIM H02200531. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teorema 5.3. Untuk sebarang dua koset kanan kiri subgrup berlaku salah satu sifat berikut. Yang pertama, keduanya saling lepas dan keduanya sama. Bukti, misalkan H subgrup dari grup G dan juga misalkan HA dan HB merupakan koset kanan dari H yang masing-masing dibangkitkan oleh A dan B. Akan ditunjukkan bahwa salah satu berikut ini yang berlaku. HA irisan HB sama dengan himpunan kosong atau HA sama dengan HB. Untuk itu, jika dimisalkan HA irisan HB sama dengan himpunan kosong, maka harus ditunjukkan bahwa HA sama dengan HB. Demikian juga sebaliknya, jika HA tidak sama dengan HB, maka haruslah HA irisan HB sama dengan himpunan kosong. Berikut ini salah satunya akan ditunjukkan, yaitu misalkan HA irisan HB tidak sama dengan himpunan kosong. Ambil X elemen HA irisan HB, ini berarti X elemen HA dan X elemen HB, sehingga X dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan H kecil 1A sama dengan H kecil 2B untuk suatu H
H kecil 1 elemen H besar dan H kecil 2 elemen H. Karena H sama dengan A sama dengan H kecil 2B, B sama dengan H kecil 2 pangkat minus 1 H kecil, A. T sama dengan H kecil 2 minus 1 pangkat minus 1 H kecil T kali A. HB sama dengan HT H kecil 2 pangkat minus 1 H kecil T A. HB sama dengan H besar H kecil 2 minus 1 H kecil T A. HB sama dengan H besar A, karena H kecil 2 pangkat minus 1 H kecil 1 elemen H, maka H besar H kecil 2 minus 1 H kecil 1 sama dengan H besar. Ini berarti dalam kasus HA irisan HB sama dengan himpunan kosong, maka HA dan HB sama. Sebagai latihan diharapkan pembaca untuk menunjukkan bahwa jika HA sama dengan HB, maka HA irisan HB sama dengan himpunan kosong. Definisi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H ditulis A kongruen B mod H besar. Didefinisikan A kongruen B mod H besar jika dan hanya jika AB pangkat minus 1 elemen H. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu materi teorema 5.5. Nah, misalkan H subgrup dari G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H, yaitu A kongruen B atau modulo H, jika dan hanya jika AB pangkat min 1 elemen H untuk setiap AB elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Nah, kita coba buktikan. Misalkan H subgrup dari G apabila sebaran AB elemen G kemudian didefinisikan menjadi A kongruen B atau modulo H jika dan hanya jika AB pangkat min 1 elemen dari H atau anggota dari H. Nah, relasi ini memenuhi beberapa sifat, yaitu ada 3 sifat yang dipenuhi. Yang pertama, refleksif. Nah, misalkan A elemen G sebarang karena H subgrup dari G, maka A kali A pangkat min 1 sama dengan E elemen dari H atau anggota dari H untuk setiap A elemen dari G. Nah, sesuai dengan definisi tersebut, relasi ini diperoleh menjadi A kongruen A atau modulo H untuk setiap A elemen dari G. Nah, relasi ini memenuhi sifat refleksif tersebut. Kemudian sifat yang kedua yaitu simetri. Nah, misalkan AB elemen dari G sebarang dengan A kongruen B atau modulo H, ini berarti bahwa jika A kongruen dari B atau modulo H, maka AB pangkat min 1 elemen dari H. Nah, maka AB pangkat min 1 dikali min 1 elemen dari H. Karena H tersebut merupakan H subgrup. Kemudian maka AB pangkat min 1 elemen dari H. Kemudian maka B kongruen dari A atau modulo dari H. Nah, jadi relasi tersebut memenuhi sifat simetri. Kemudian sifat yang kedua yaitu transitif. Misalkan ABC elemen G sebaran dengan A kongruen B atau modulo H dan B kongruen C modulo H, akan ditunjukkan A kongruen dari C atau modulo H. Karena A kongruen B atau modulo H, maka AB pangkat min 1 elemen dari H.
Nah, demikian juga karena B kongruen C atau modulo H, maka BC pangkat min 1 elemen dari H. Nah, karena H subgrup dari AB pangkat min 1 dan BC pangkat min 1 elemen dari H, maka AB pangkat min 1 dikali BC pangkat min 1 elemen dari H. Atau dibentuk menjadi A dikali B pangkat min 1B dikali C pangkat min 1 elemen dari H. Nah, karena B pangkat min 1B sama dengan E, maka A C pangkat min 1 elemen dari H. Nah, E merupakan unsur identitas dari A dan C. Jadi, AC pangkat min 1 elemen dari H. Atau dengan kata lain, A kongruen dari C modulo H. Nah, hal ini menunjukkan bahwa relasi kongruen tersebut memenuhi sifat transitif. Kemudian, karena ketiga sifat di atas dipenuhi oleh relasi kongruen modulo H, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Telah ditunjukkan di atas merupakan jika H subgrup dari grup G dan relasi kongruen modulo H yang didefinisikan dari A kongruen B atau modulo H, jika dan hanya jika AB pangkat min 1 elemen dari H untuk setiap AB elemen dari G merupakan relasi dari H untuk setiap AB elemen dari G merupakan relasi ekuivalen, maka relasi kongruen tersebut akan membagi G dalam kelas-kelas yang saling lepas, atau dengan kata lain relasi kongruen akan membagi G menjadi beberapa partisi yang berbeda. Nah, untuk memahami lebih mendalam pengertian partisi yang diakibatkan oleh relasi kongruen modulo H di atas, berikut ini akan ditunjukkan bahwa kelas ekuivalen yang ditentukan oleh A elemen dari G atau ditulis kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A. Nah, sama dengan koset kanan HA. Sesuai dengan definisi kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A sama dengan kurung kuadrat dari X elemen dari G dibagi X kongruen dari A atau modulo H. Nah, akan ditunjukkan bahwa kelas ekuivalen A sama dengan HA. Nah, untuk itu kita ambil X elemen dari kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A sebarang. Nah, X elemen dari kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A, maka X kongruen dari A atau modulo H. Maka X A pangkat min 1 elemen dari H, kemudian maka X A pangkat min 1 dikali A elemen dari HA. Nah, kemudian jadi maka X elemen dari HA ini berarti kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A superset dari HA. Kemudian selanjutnya kita ambil sekarang Y elemen dari HA. Nah, Y elemen dari HA, maka Y A pangkat min 1 elemen dari HA dikali A pangkat min 1, maka Y A pangkat min 1 elemen dari HE, maka Y A pangkat min 1 elemen dari H. Nah, jadi maka Y kongruen dari A atau modulo H, maka Y elemen dari kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A. Nah, ini berarti HA dari kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A. Nah, titik 1 dan titik 2 disimpulkan bahwa kelas ekuivalen yang dibentuk oleh A sama dengan HA. Nah, relasi ekuivalen menempatkan G ke dalam kelas-kelas saling lepas, maka G merupakan gabungan dari semua kelas-kelas. Nah, kelas-kelas ekuivalen yang dibentuk oleh anggota dari G. Tetapi setiap kelas ekuivalen yang ditentukan oleh anggota dari G sama dengan koset kanan yang dibangkitkan oleh anggota tersebut. Dan telah ditunjukkan bahwa koset kanan tidak kosong dan tiap dua koset kanan akan saling lepas atau akan sama yang satu dengan yang lain. Maka G juga merupakan gabungan dari semua kosong berbeda dari H di G. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Teorema selanjutnya adalah teorema 5.6, di mana jika H subgrup dari G, maka terdapat korespondensi di satu-satu antara himpunan semua koset kiri yang berbeda dari H dengan himpunan semua koset kanan yang berbeda dari H. Demikian pemaparan materi koset dari kelompok 3. Semoga dapat dipahami
Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.